Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Mega. Bagaimana kabar kamu di hari Minggu ini? Luar biasa, selamat pagi juga Angel. Ini kan juga masih akhir pekan nih ya. Ada rencana mungkin jalan-jalan atau kemana? Menarik nih, tadi kita lihat ada trekking Ada ya, informasi trekking, mengenai trekking. betul. Bisa jadi referensi tentunya. Dan pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain bersama saya, Angelica Deva Gaum. Dan saya Mega Lato. Inilah Lintas Anjas Pagi, akhir pekan. Selengkapnya. Sementara sebanyak 20 orang wisatawan terseret ombak di pantai Carita Pandeglang, Banten Sabtu siang. Mereka terseret sejauh lebih dari 50 meter dari bibir pantai. Orang wisatawan nyaris hanyut terbawa arus di pantai Carita Pandeglang, Banten. Para wisatawan terseret ombak saat berenang menggunakan ban bekas. Terlalu jauh dari bibir pantai, ke-20 orang wisatawan yang terdiri dari wanita, pria dewasa, dan beberapa anak-anak menjadi panik dan berteriak minta tolong sambil melambaikan tangan. Sejumlah wisatawan lain dan petugas pantai yang melihatnya langsung berupaya menyelamatkan para wisatawan dengan mengejar dan menarik ban bekas untuk kembali ke bibir pantai. Beruntung, semua wisatawan yang terseret arus bisa dievakuasi. Para korban mengalami trauma akibat peristiwa ini. Nggak tahu, saya lihat ini ada ini di tengah. Saya lihat kan, saya mencoba untuk menyelamatkan. Oh, berarti abang itu menyelamatkan ya? Iya. Jadi gini, kita lihat dulu sikonnya, posisi mereka itu ada di arus memang itu ya. Dan juga mereka melambaikan tangan. Biasanya kalau orang sudah melambaikan tangan itu dia meminta bantuan atau pertolongan. Maka dari itu kita langsung sigap cepat memberikan pertolongan kepada beliau. Petugas menghimbau kepada para pengunjung untuk berhati-hati saat berenang di Pantai Carita karena kondisi ombak Pantai Carita mengalami gelombang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ayus melaporkan. Pemirsa, praktik PSK berkedok indikos di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan berhasil dibongkar Satpol PP. Petugas sebelumnya menyamar menjadi pemesan lewat aplikasi hingga berhasil mengamankan sejumlah PSK. Seorang pekerja seks komersial ini histeris saat diamankan petugas Satpol PP dalam razia menyasar indekos di Indralaya, Ogan Komering Ilir. Sebelum berhasil mengamankan 4 PSK dalam razia itu, petugas menyamar sebagai pemesan PSK melalui aplikasi online yang dipasang. Para PSK ini tak hanya menerima pesanan di malam hari, tetapi juga di siang bolong. Razia digelar lantaran banyak warga sekitar yang curiga kegiatan di indekos tersebut yang selalu ramai pemuda-pemudi. Datang hilang gitu kan. Kalau sudah habis razia hilang. Kalau bisa udah dirazia hilang kan ntar datang lagi. Memang untuk regulasi itu melanggar Perda nomor 9 tahun 2021. Untuk sanksi nanti kita akan melakukan pemanggilan untuk pemilik. Petugas juga telah memperingati pemilik kos, jika kembali terjadi aksi serupa, maka akan diganjar sanksi pidana. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi melaporkan. Pemirsa, polisi gerebek rumah produksi mie kuning berformalin di Kota Lubuk Linggau. Ratusan kilogram mie berformalin siap edar berhasil diamankan petugas. Polisi terpaksa menutup rumah produksi mie yang dicampur formalin di Jalan Kenanga 1 Lintas, Kelurahan Senalang, Kecamatan Lubuk Linggau, Utara 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Penggerebekan rumah produksi mie formalin itu dilakukan karena sudah beroperasi selama 5 tahun. Penggerebekan rumah produksi mie berformalin ini atas laporan pengaduan masyarakat. Saat dilakukan penggerebekan, pemilik usaha sedang melakukan produksi mie dibantu karyawannya. Total 200 kg lebih mie formalin siap diedarkan berhasil diamankan. Dalam 1 bulan, mie bercampur borak dan formalin itu diproduksi 5-6 ton. Kami lakukan pengecekan sini dan tepat tangan mereka sedang melakukan perbuatan tersebut, yaitu mencampur mie sudah dimasak, kemudian rendam dengan melakukan sudah campur formalin sama borak. Ya, barang bukti yang diamankan? Barang bukti diamankan untuk sementara 200 kilo. Mie tersebut kerap dipasarkan di pasar satelit Kota Lubuk Linggau. Kini para pelaku masih dalam pemeriksaan petugas. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman melaporkan.
Seorang siswi SMP menjadi korban tabrak lari oleh pengendara motor di Jalan Raya Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban mengalami luka hingga harus dirawat di rumah sakit. Detik-detik korban ditabrak pemotor pun terekam CCTV dan viral di media sosial. Polisi sedang memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Inilah detik-detik saat seorang siswi SMP akan menyeberangi jalan raya di Jalan Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tiba-tiba datang pengendara motor dengan kecepatan tinggi hingga menabrak korban. Korban berinisial RA ini langsung jatuh tersungkur hingga harus dibawa ke rumah sakit untuk penanganan tim medis. Dalam rekaman kamera CCTV, nampak setelah menabrak, pelaku langsung melarikan diri. Penabrak meninggalkan TKP. Lanjut dari pelajar itu dibawa ke rumah sakit terdekat. Kebetulan luka ringan, alhamdulillah tidak ada luka dalam. Tadi sudah kita konfirmasi di CT scan katanya, tapi tidak ada luka dalam. Saat ini, korban RA masih dalam perawatan di Rumah Sakit Cimareme, Bandung Barat. Sementara itu, Satlantas Polres Cimahi tengah mengejar pelaku yang melarikan diri usai menabrak korban. Pelaku terancam pasal 310 dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, Ayus melaporkan. Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi. 2 kali letusan besar Sabtu. Petugas mengimbau warga menjauh dari dalam radius 4,5 km dari pusat erupsi di Kawah Puncak Gunung Merapi. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat meletus pukul 8.04 Sabtu pagi. Dari video amatir warga yang melintas di Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam, terlihat tinggi kolom abu letusan diperkirakan mencapai 500 hingga 700 meter di atas puncak gunung. Asap letusan gunung berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut ini juga terlihat dari Kota Padang Panjang dan Koto Baru, Kabupaten Agam, meski sebagian gunung tertutup kabut. Petugas pos pengamatan Gunung Api Merapi mencatat erupsi kedua sepanjang Sabtu ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30,3 mm dengan lama durasi gempa letusan 41 detik. Secara kegempaan itu memang adanya gempa letusan pukul 8.9 WIB. Itu amplitudonya sekitar 30,3 dan lama gempanya sekitar 41 detik. Aktivitas erupsi Gunung Merapi saat ini berada pada status siaga atau berada pada level 3. Sepanjang April hingga hari ini Gunung Merapi telah mengalami 14 kali letusan dan 104 kali hembusan. Petugas mengimbau warga dan wisatawan dilarang memasuki wilayah radius 4,5 km dari pusat erupsi Kawah Verbek Gunung Merapi. Dari Agam dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ainus melaporkan. Sementara akibat diterjang banjir lahar dingin Gunung Merapi, jalan penghubung antara Padang Bukit Tinggi, Sumatera Barat di Ayah Anget, Tanah Datar amblas. Untuk mengurai kemacetan, polisi terpaksa menerapkan buka tutup dan mengarahkan pengendara ke jalur-jalur alternatif. Jalan di Kelok Lubuak Hantu Nagari Aik Angek, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, amblas 10 meter setelah dihantam banjir lahar dingin Gunung Merapi. Selain itu, sebagian jalan provinsi ini alami retak akibat tergerus banjir. Banjir lahar ini terjadi usai diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi. Imbasnya, antrian kendaraan mengular di kedua jalur. Petugas kepolisian terpaksa memberlakukan sistem buka tutup untuk kendaraan dari arah Bukit Tinggi menuju Padang Panjang dan sebaliknya, kemudian dialihkan ke jalur Malalat. Bahwa untuk di Kelok Hantu Nagari Aiange sekarang diberlakukan buka tutup karena ada keretakan jalan sehingga tidak bisa dilewati dua jalur. Pemerintah setempat berupaya melakukan pembersihan material lumpur di jalur tersebut menggunakan eskavator. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, Ainus melaporkan.
Sejumlah pengungsi mendatangi posko bersama yang berada di kantor Kapitalau, Kampung Ampeng Salah, keluhkan belum mendapat bantuan pengungsi. Namun kedatangan mereka belum bisa dilayani karena masih menunggu data dari lurah. Lantaran belum mendapat bantuan, sejumlah pengungsi erupsi Gunung Ruang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara mendatangi posko bersama di kantor Kapitalau Kampung Ampeng Salah. Mereka mengaku bantuan makanan yang diterima hanya dari para donatur, bahkan biaya sendiri. Pemerintah setempat baru melakukan pendataan, sementara keluarga mereka sangat membutuhkan makanan, obat-obatan, dan perlengkapan bayi. Orang dilayani, bapak orang masih muda, orang tua, bapak dapat saya, orang tua so cacat masih ada. Orangnya ada tegang melihat bapak, makanya orang langsung datang di sini biar terserah mobil apa, orang cuma minta bantuan. Bapak ada bayi di rumah, ada orang tua yang cacat, ada orang tua yang selanjut usia, itu makanya orang datang di sini cuma meminta bantuan, bapak bantuan. Ini ada beberapa titik, mungkin ada 20-an sampai 30-an titik. Ini juga yang merepotkan kita untuk melakukan distribusi di lapangan. Sementara armada ataupun sarana transportasi yang ada di kita ini sangat terbatas. Meski kondisi Gunung Ruang saat ini mulai menurun, namun warga masih dilarang beraktivitas dalam zona merah radius 6 km dari kawah. Dari Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, silaturahmi akbar bertajuk Lembaran Kukusan kembali dihelat oleh warga Kukusan di lapangan sepak bola Kukusan Beji, Kota Depok. Warga pun menikmati hidangan rantang bersama. Ratusan orang berpawai dalam lebaran kukusan yang diadakan dalam rangka mempertahankan tradisi rantangan dan silaturahmi sesama warga Kukusan. Kegiatan ini pun melibatkan berbagai lapisan masyarakat yang ada di Kelurahan Kukusan. Selain tradisi rantangan dengan makan bersama sesama warga Kukusan, kegiatan ini juga menyediakan sejumlah lapak UMKM khas tradisional. Lebaran Kukusan ini merupakan tahun kedua yang dilakukan dan disambut antusias ratusan warga. Diharapkan warga Kukusan kedepannya lebih kompak untuk memajukan wilayah Kukusan dan juga mempertahankan tradisi rantangan sebagai filosofi menghormati orang tua dengan mengantar rantangan pada hari raya Lebaran. Ini Lebaran kedua ya, alhamdulillah. Seneng sih, kayaknya tambah rame ya setiap tahun ini, tahun kedua lebih rame, mudah-mudahan lebih rame lagi. Ketemu seluruh warga, mungkin perwakilan lah ya, tapi tak ada semua. Cuma ya seneng lah, ibu-ibu seneng ya, masak-masak bareng, makan bareng juga di sini. Menampilkan sebenarnya lebih kepada budaya, makanya sebagai sebuah masukan nanti ke depan. Ya, budaya dikedepankan karena sudah tadi perbauran etnis ya, Kota Depok bisa aja ditampilkan dengan pakaian-pakaian daerah yang lain, warga Kukusan yang ada di Kukusan ini. Misalnya orang Jawa, Kukusan pakaian Jawa. Wilayah lain diharapkan juga dapat menggelar kegiatan serupa. Selain menjaga silaturahmi, kegiatan ini juga bisa menjadi ajang menampilkan budaya adat masing-masing daerah dari warga setempat hingga tak hilang termakan zaman. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang bocah perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar melangsungkan acara pertunangan di Sampang, Madura. Pertunangan bocah ini dianggap wajar dan menjadi budaya orang Madura untuk mengikat anaknya di usia muda agar kekeluargaan tetap utuh. Viral di media sosial, sepasang bocah perempuan dan bocah laki-laki melangsungkan acara pertunangan di Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura. Kedua bocah berusia 7 tahun ini dijodohkan sejak dalam kandungan. Orang tua sepasang bocah tunangan ini melaksanakan nazar sewaktu beribadah di Mekah. Jika anak yang dilahirkan perempuan dan rekannya melahirkan anak laki-laki, maka akan dijodohkan. Harapan sang orang tua terwujud sehingga acara pertunangan ini dilaksanakan sejak dini agar ikatan kekeluargaan tetap terjalin.
Perjanjiannya dengan keluarga besan, Pak, bagaimana? Ya itu. Nanti kalau udah selesai kuliah nanti baru dewasa. Kalau sudah sama punya masa depan, kalau masih ada jodoh itu yang nanti kan Allah semua gitu. Jadi nggak segampang itu langsung pulang langsung nikah, bukan. Meski demikian, ikatan ini tidak menghalangi kedua anak untuk menempuh jenjang pendidikan sampai mereka mendapat gelar sarjana dan bekerja. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 100 anak di Bojonegoro, Jawa Timur melangsungkan pernikahan dini dengan meminta dispensasi kawin atau diska ke pengadilan agama setempat. Dari jumlah tersebut, 17 diantaranya karena sudah hamil di luar nikah. Berdasarkan data kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, mulai Januari hingga akhir Maret 2024, tercatat sebanyak 104 anak mengajukan dispensasi kawin atau diska. Dari ratusan perkara, 17 anak diantaranya mengajukan diska karena telah hamil di luar nikah. Selain itu, pernikahan dini ini dilakukan karena faktor budaya dan kekhawatiran orang tua dengan pergaulan anak yang sudah melebihi batas. Orang yang mengajukan diska itu sebetulnya dalam rangka untuk menyelamatkan tentang para pihak, dan mereka ketika mengajukan diska itu adalah sudah kami anggap menjadi orang yang sadar hukum. Untuk mencegah angka pernikahan dini semakin bertambah, pihak Pengadilan Agama Bojonegoro menekankan perlunya pendidikan anak dan penguatan pemahaman agama. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Madi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, warga perubahan Geraha Bukit Raya, Kecamatan Ngampa, Kabupaten Bandung Barat dikejutkan dengan temuan ular sawo kopi di rumah warga. Saat ditangkap, ular bersembunyi di bawah kompor gas. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi seekor ular sawo kopi yang bersembunyi di bawah kompor di dapur rumah salah satu warga di perumahan Geraha Bukit Raya, Kecamatan Ngampa, Kabupaten Bandung Barat. Saat ditangkap, ular tersebut melingkar pada tabung gas. Sebelumnya, ular pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah yang bersembunyi di sela-sela tabung gas. Saya mau beres-beres dapur. Tiba-tiba di sini kelihatan ada ekor hitam. Udah di sini, masuk ke situ, kelihatan. Terus saya langsung manggil bapak-bapak keluar. Ini baru pertama kali masuk? Baru pertama kali ada ini. Makanannya mungkin kayak tikus kalau ukuran sebesar ini. Jadi aktif cari makan. Barusan sembunyi di sebelah mana? Itu di balik tabung gas. Setelah ditangkap, ular tersebut dibawa untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Petugas pun mengimbau warga untuk segera melaporkan ke petugas damkar jika menemukan hewan melata tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 ekor anak singa Afrika koleksi Kebun Binatang Surabaya bernama Dona dan Bima merayakan ulang tahun yang pertama. Ya, seperti layaknya manusia, ulang tahun 2 anakan singa berjenis kelamin jantan dan betina ini dirayakan dengan kue tar, balon warna-warni, serta kejutan makanan daging segar untuk kedua singa. Kemeriahan ulang tahun 2 anak singa Afrika, Dona dan Bima yang pertama, mewarnai Kebun Binatang Surabaya. Lantunan nyanyian ulang tahun, balon warna-warni, kue tar, dan berbagi bingkisan makanan tak ketinggalan memeriahkan ulang tahun 2 hewan buas ini. Pada momen ulang tahun ini, 2 anakan singa mendapatkan kejutan berupa daging segar yang langsung disantap dengan lahap. Momen ini menjadi tontonan yang menarik bagi pengunjung, baik anak-anak maupun orang dewasa. Dona dan Bima merupakan keberhasilan Kebun Binatang Surabaya dalam mengembangbiakan satwa singa dengan indukan bernama Upin dan Saruni. Seru banget, singanya itu ramah. Namanya Bima sama Dona. Ini dapat door prize karena tadi maju buat ngucapin selamat ulang tahun. Hewannya di sini banyak banget. Sama kakaknya itu ramah. Jadi seru. Ya, ini tadi datang
dengan kelahirannya Bima dan Dona pada tanggal 20 April tahun 2023 kemarin, itu merupakan darah segar atau fresh blood yang melegakan di Kebun Binatang Surabaya, yang nantinya akan terus berkembang di Kebun Binatang Surabaya untuk satwa jenis singa. Koleksi singa Afrika di Kebun Binatang Surabaya berjumlah 6 ekor, 3 ekor berjenis kelamin jantan dan 3 ekor berjenis kelamin betina. Rencananya, KBS mendatangkan sejumlah satwa baru, yaitu kapibara, singa putih, dan harimau putih. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca Hari Raya Idul Fitri, sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat, harga bawang merah dan bawang putih pun melonjak. Ya pemirsa, pasca Hari Raya Idul Fitri, sejumlah kebutuhan pokok ada yang mengalami kenaikan harga. Di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sejumlah kebutuhan pokok atau bahan pangan yang mengalami kenaikan harga, diantaranya adalah bawang merah, di mana sekarang naik menjadi Rp75.000 per kilogramnya, atau naik dari harga semula yakni Rp50.000 per kilogram. Sementara itu untuk harga bawang putih pun juga mengalami kenaikan meskipun tidak cukup signifikan, yakni sekarang berada di harga Rp55.000 per kilogramnya, atau naik dari harga normal yakni Rp40.000 per kilogramnya. Sementara itu untuk harga beras pun juga terhitung masih belum normal, di mana untuk beras medium ini sekarang dibanderol dengan harga Rp13 hingga Rp15.000, atau naik dari harga biasa yakni Rp11.000 per kilogramnya. Sementara itu untuk beras premium pun juga naik menjadi Rp17.000, atau naik dari harga biasa yakni Rp16.000. Sementara itu terkait dengan kenaikan harga bawang, para pedagang menyampaikan bahwa penyebabnya adalah karena pasokan bawang yang memang sedikit atau lebih minim dibandingkan biasanya akibat cuaca yang tidak menentu, yang menyebabkan petani bawang ini gagal panen. Sementara itu dari pihak Badan Pangan Nasional melakukan sejumlah upaya untuk membantu menurunkan harga bawang merah ini dengan membantu biaya logistik untuk mendistribusikan bawang merah dari wilayah sentra produksi ke wilayah defisit bawang merah. Dan dari pedagang maupun pembeli, mereka berharap agar pemerintah juga bisa menerapkan kebijakan lain sehingga harga bawang merah dan juga harga kebutuhan pokok lain ini bisa kembali normal. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Mega, ingin habiskan libur akhir pekan dengan kegiatan outdoor yang seru? Nah, coba deh menjelajah alam eksotis 4 Curug dengan trekking di Leuwi Hejo, Bogor, Jawa Barat. Wah, ini pasti seru dan saya juga penasaran. Untuk itu langsung saja kita lihat berikut liputannya untuk Anda. Bingung mau kemana habiskan akhir pekan? Yuk, kita jelajahi wisata alam Leuwi Hejo bersama keluarga di Kampung Wangun Lande, Desa Karangtengah, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelum trekking, kita pemanasan dulu supaya mengurangi resiko cedera. Selanjutnya, peserta dibekali alat trekking pole supaya tetap aman saat mendaki. Meski jaraknya 1 km, medan yang dilalui cukup menantang. Kita melewati perkampungan warga, jembatan kayu, kemudian area persawahan penuh lumpur. Alam persawahan nan asri mampu memanjakan mata peserta saat trekking. Oh iya, jalur trekking ini aman buat pemula maupun anak-anak, plus ada guide yang akan mendampingi peserta. Gak hanya lintasi jalan dengan bebatuan, turunan, dan tanjakan, peserta juga menyeberangi Sungai Cilengsi. Dinginnya air sungai langsung menyegarkan kaki. Wih, segar! Nah pemirsa, meski ini arusnya sangat cukup deras, jangan khawatir. Yang penting adalah Anda memakai sandal atau trekking yang tepat dan pelan-pelan saja. Pijak injakan yang tepat sehingga Anda tidak tergelincir ataupun tercebur ke air. Oke, kita lanjut ya. Setelah 20 menit trekking, akhirnya sampai juga di spot pertama Leuwi Hejo sedalam 7 meter dengan airnya yang jernih. Tak jauh dari spot pertama, ada juga nih Leuwi Benjol. Debit air terjun cukup deras dan dasar sungai tak begitu dalam, cocok banget buat anak-anak bisa berenang atau sekadar bermain air sepuasnya. Eits, jangan lupa bersuah foto juga ya.
Bagi orang dewasa, bisa juga nih berenang di Leuwi Cepet dengan kedalaman 3 meter. Seneng sih bisa lewat daki bukit, terus lewatin sungai, naik turun bukit gitu. Indah sih, indah, terus bagus, bisa main air. Trekking itu yang pertama kita olahraga, terus menikmati pemandangan alam. Setelah itu kita ada beberapa rute juga sih Kak. Yang lainnya ada yang lebih banyak main air, seperti yang saat ini kita kunjungin, ini ada Leuwi Hijau. Untuk Leuwi Hijau sendiri kita lebih banyak curugnya. Paketnya sendiri kita start from 150.000 ya per orangnya. Sampai itu ada yang paket yang ekstrim, itu harganya 300.000. Nggak sampai di situ saja. Anda ingin yang lebih menantang? Uji adrenalin. Cobalah cliff jumping, sensasi melompat dari tebing di Leuwi Liek. Di curug yang diapit 2 tebing non-eksotis, Anda bisa memilih meloncat dari ketinggian 3 meter hingga 7 meter. Dan yes, mendarat di telaga dengan air segar sedalam 4 meter. Wah, seru banget, bikin ketagihan melompat. Seru dan menyenangkan. Tadi kita udah trekking nih, lewati persawahan dan bukit nih. Dan rasa lelahnya terbayarkan dengan loncat dari tebing. Wow, seru kan? Ini bisa menjadi rekomendasi Anda bersama keluarga mengisi liburan dan juga menghilangkan rasa stres. Dari Sentul Bogor, Jawa Barat, Steviani Sirait, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, pesona keindahan alam di bumi Serambi Megah tak ada habisnya. Seperti di Pulau Simelu, Aceh yang memiliki wisata air terjun dengan ketinggian air 30 meter. Pulau Simelu, Provinsi Aceh, tidak hanya menyimpan sejumlah pesona keindahan alam bahari, namun juga memiliki wisata air terjun dengan ketinggian air 30 meter. Wisata air terjun yang berada di Desa Putrajaya, Kecamatan Simelu Tengah ini menjadi satu-satunya destinasi wisata air terjun yang berada di Kabupaten Simelu dan menjadi tempat favorit bagi warga untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga maupun kerabat. Ya, selain air yang jernih, udara segar, pemandangan di sekitar lokasi air terjun juga masih alami karena diapit dengan bukit dan bebatuan. Pengunjung pun dimanjakan dengan segarnya mandi di kolam air terjun. Untuk menuju ke lokasi air terjun ini, hanya dibutuhkan waktu lebih kurang 1 jam menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dari Sinabang, ibu kota Kabupaten Simelu. Namun di sini kita lihat bahwa penataan yang belum tersentuh oleh pihak terkait, terutama dari fasilitas maupun dari segi kebersihannya, sehingga diharapkan ke depan dengan jarak yang mungkin tidak terlalu jauh dari kota, diharapkan ke depan wisata air terjun ini bisa berkembang lebih baik lagi. Nah, bagi Anda yang mau berliburan ke Tanah Rencang, air terjun Putrajaya Pulau Simelu ini bisa menjadi salah satu pilihan liburan Anda bersama keluarga. Dari Kabupaten Simelu, Aceh, Afsa, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 atlet biliar putri Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk mengikuti ajang ACBS Asian Nine-Ball Ladies and Girls U17 Championship yang digelar di Riyadh, Arab Saudi. Didukung penuh oleh PB Popsi, keempat atlet ini akan bersaing dengan 32 peserta lainnya dari sejumlah negara Asia. 4 atlet biliar Indonesia yang berangkat ke Riyadh, Arab Saudi adalah Silviana Lu, Emilia Putri, Anita Kanjaya, dan Noni Kristianti. Keempatnya akan berlaga membawa nama Indonesia dalam ACBS Asian Nine-Ball Ladies and Girls U17 Championship. Digelar pada 21 hingga 25 April 2024, kejuaraan ini diinisiasi oleh Asian Confederation of Billiard Sports dan akan diikuti 32 peserta dari sejumlah negara Asia. Kita berempat punya persiapan masing-masing gitu. Kalau dari saya sendiri sih, maksudnya ya persiapan sejauh ini cukup baik. Persiapan sih tentu ada ya, karena kan kita harus hitung nih di sana juga dari segi cuaca, terus sistem pertandingan, terus dari persiapan kita sendiri pun kita udah pelajari juga nih sistem pertandingannya seperti apa.
Silviana Lu berharap dengan dukungan yang diberikan PB Popsi dapat memotivasi atlet-atlet muda Indonesia untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan bonek yang hendak menuju stasiun Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung dipulangkan petugas ke Surabaya. Tadinya rombongan bonek ini akan menyaksikan lanjutan BRI Liga 1 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Rombongan supporter Persebaya Surabaya bonek ini terjaring penyekatan yang dilakukan petugas Polisian Resort Kota Bandung saat hendak menuju Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung Sabtu siang untuk menyaksikan pertandingan antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pengadangan supporter bonek ini dilakukan petugas sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi berdasarkan regulasi Liga Indonesia, yang mana supporter tim tamu dilarang hadir ke stadion tuan rumah selama Liga 1 Indonesia 2023-2024 bergulir. Selain penyekatan dan memulangkan ratusan bonek kembali ke Surabaya, petugas kepolisian juga melakukan pemeriksaan terhadap supporter tuan rumah Persib Bandung atau bobotoh di beberapa titik yang kedapatan membawa barang terlarang berupa minuman keras. Kami sudah mendeteksi ada sekitar ratusan bonek yang ada di seputar Sijalak Harupat. Akhirnya kami berikan pengertian dan himbauan dan kami fasilitasi kendaraan untuk bisa kembali ke Surabaya tadi pagi. Udah sekitar ada 3 bis yang sudah berangkat. Beberapa supporter yang membawa minuman keras yang terpaksa harus kami tuang di jalan untuk yang bersangkutan bisa menyaksikan pertandingan di Stadion Sijalak Harupat ini. Petugas kepolisian ataupun panitia pelaksana mengimbau pada pertandingan selanjutnya supporter tamu tidak memaksakan hadir ke stadion tuan rumah. Karena selain pihak PT Liga Indonesia melarang kehadiran supporter tim tamu, pihak panitia pelaksana pun tidak menyediakan tiket untuk dijual ke supporter tim tamu. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, vaksinasi pada anak dibutuhkan untuk memperkuat imun tubuh. Dengan vaksinasi rutin dan lengkap, tubuh akan membentuk antibodi yang siap melawan beragam jenis penyakit. Eka Hospital Permata Hijau yang berlokasi di Jalan Raya Kebayoran Lama, Jakarta Barat memiliki visi penyedia layanan kesehatan terpilih dengan misi memberikan layanan kesehatan yang berkualitas. Rumah sakit ini memiliki poli anak yang menyediakan vaksinasi anak, mulai vaksinasi dasar hingga vaksinasi lanjutan hingga anak berusia 18 tahun. Jadi manfaat vaksin untuk anak tuh sebenarnya banyak, namun beberapa di antaranya seperti untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak, kemudian untuk mencegah infeksi atau penyebaran wabah suatu penyakit. Kemudian yang ketiga bisa menurunkan risiko kecacatan atau kematian akibat penyakit tersebut. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk mempertahankan kekebalan tubuh dan perlindungan jangka panjang bagi kesehatan. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, M. Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup lintas iNews pagi akhir pekan hari ini. Saya Mega Latu. Dan saya Angelica Devagam. Kami mengucapkan Selamat Hari Kartini. Para perempuan Indonesia, teruslah berkarya. Teruslah menginspirasi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.